untuk supervisi akademik. Pada video ini saya berperan sebagai coach. Di sebelah kanan saya Ibu Titin Afriani Simanjorang berperan sebagai coachee. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Teti Haryani berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Teti. Pagi Bu Teti. Semalam kayaknya kita ketemu, tapi itu belum ada niat ya Bu, belum ada niat untuk coaching ya Bu ya. Iya benar Bu. Mungkin pada saat semalam itu saya, Bu Teti kok nggak nyapa ya, ada apa ini semalam? Rupanya saya terima SMS itu Bu ya, mau coaching. Iya benar Ibu. Coaching sama siapa Bu? Nanti dengan Bu Titin sebagai coachee saya Ibu. Bu Titin Simanjorang ya Bu? Iya benar. Guru fisika ya Bu? Benar. Oh iya. Baik Bu, sebenarnya dalam pelaksanaan coaching ini kita harus bermunut pada rubrik penilaian ya Bu ya. Jadi semalam saya sudah klik rubrik penilaiannya. Ada beberapa rubrik penilaian harus kita ikuti Bu untuk keberhasilan coaching Ibu nanti bersama Bu Titin. Boleh ya Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya mau menanyakan beberapa hal. Boleh silakan Bu Teti. Jadi dari hasil ini ada pertanyaannya, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu Titin lakukan terhadap Ibu Titin? Ya, jadi Bu, saya mau penilaian itu nanti difokuskan kepada alurnya Bu. Jadi harus memenuhi alur tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, yang terakhir nanti memuat tanggung jawab. Seperti itu Bu Teti. Iya betul, ada 4 gitu ya Bu, ada tujuan. Kemudian seperti apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam pembicaraan coaching nanti? Ya, jadi saya berharap pada proses coaching nanti yang akan saya lakukan itu bisa memuat 3 kompetensi Bu. Jadi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, ada 3 ya Bu ya, ada 3. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi kepada Ibu? Ya, saya berharap nanti yang akan difokuskan itu adalah kedua kompetensi Bu untuk Ibu observasi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Itu juga ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Ya, indikator ketercapaiannya nanti bisa dilihat dari selama proses coaching berlangsung, saya sebagai coach mampu memberikan kehadiran penuh atau presence terhadap coachee saya selama coachee saya menyampaikan atau bercerita tentang masalah-masalahnya. Kemudian selama proses coaching, saya sebagai coach juga fokus untuk mendengarkan aktif coaching saya. Iya, kayaknya Ibu Titin semangat ini. Ya. Emang Ibu Titin ini dalam juga mencari Bu ya? Iya. Curhatan ya Bu ya. Baik Bu Titin, dari rubrik penilaian sudah saya mulai dengan menanyakan kepada Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu ingin capai pada saat coaching nanti tercapai, dan nanti saya ulang kembali, kompetensi inti coaching itu adalah yang pertama harus kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang keempat mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa Bu Titin, dalam hal ini harus mendengarkan dengan rasa. Iya. Saya Bu, nanti dengan menerima semua keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Titin. Kemudian apresiasikan Ibu, apresiasikannya seperti apa dan bagaimana ke depannya untuk masalah ini tadi. Nanti Ibu setelah melakukan coaching, jangan lupa merangkum untuk memenuhi tujuan yang sama pada saat pembicaraan nanti. Dan yang selanjutnya itu adalah kalau Ibu masih merasa belum tercapai, boleh menanyakan kembali kepada Bu Titin dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Baik, siap Ibu. Baik. Nah, sekarang silakan Ibu melaksanakan coachingnya. Ya, saya izin ya Ibu. Bu Titin. Ya Bu, silakan Ibu. Ya Bu. Silakan Bu Titin. Iya Bu. Silakan. Halo Bu. Halo Bu. Ya Ibu perkenalkan, jadi ini Bu Titin.
coaching, Oh, proses iya. coaching saya pagi ini. Iya, Bu, silakan. Semoga sukses ya, Bu. Oke, saya mulai ya Ibu. Izin. Oke, baik. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Tuti. Ya, apa kabarnya Bu Titin hari ini? Semangat Bu, semangat sekali. Dan saya juga berharap nanti lebih semangat lagi gitu Bu setelah kita praktik coachingnya begitu. Wah, luar biasa. Di awal sudah sangat semangat sekali Ibu Titin, saya lihat ya. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Oke, siap ya membersamai saya untuk melakukan proses coaching. Iya Bu, siap saya Bu. Oke, baik. Bu Titin, selama proses coaching kita akan direkam, tapi ini sifatnya rahasia. Jadi Bu Titin nggak perlu takut saat Bu Titin menceritakan masalah Bu Titin, maka ini tetap berada di rahasia kita. Siap ya Bu Titin? Siap Bu. Oke, baik. Nah, Bu Titin kemarin sempat nih mengirimkan pesan singkat kepada saya. Katanya ada yang mau diceritakan keluh kesahnya ketika di kelas. Iya Bu Tuti, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya begitu ya Bu ya. Sama Ibu. Iya Bu, begini Bu, sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya Bu mengenai situasi pada saat saya mengajar Bu, belajar. Jadi saat saya mengajar sepertinya situasinya itu kurang kondusif, anak-anak itu tidak semangat dan mereka cenderung ribut begitu Bu pada saat pelajaran fisika Bu. Oh iya, begitu ya Bu. Oke, baik. Nah Ibu, sebelum kita melanjutkan percakapan, saya mau tanya dulu, kira-kira nih Bu, apa sih tujuan akhir di percakapan kita pagi ini Bu yang Ibu harapkan? Saya berharap Bu ketika saya sudah bercerita, sharing sama Ibu, saya bisa lebih tenang, kemudian saya bisa memecahkan masalah saya supaya anak-anak itu bisa semangat belajar fisikanya dan mereka lebih kondusif pada saat pelajaran fisikanya Bu. Begitu. Semoga bisa terjawab dan menemukan solusinya dari percakapan kita hari ini ya Ibu. Nah, Bu Titin, saya tadi menangkap nih, sempat di awal Bu Titin tadi sudah cerita sedikit ya bahwa Bu Titin sedang mengalami kelelawar nih di kelas dengan kondisi kelas yang katanya kurang kondusif nih. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali bagaimana sih situasi yang tidak kondusif di kelas itu gitu. Iya Bu, gini Bu, jadi kan ini kebetulan saya kan mengajar di kelas 10 nih Bu tahun ini. Nah pelajaran fisika itu 2 kali dalam 1 minggu. Dan kebetulan pelajaran fisikanya itu Bu di roster jam-jam terakhir Bu. Jadi ada setiap saya masuk istilah anak-anak itu Bu di sini Bu panas Bu begitu. Jadi sebelum lagi dimulai lagi belajar mereka bilang aduh panas sekali Bu, belum lagi nih Bu, tengoklah Bu, udah jam makan siang nih Bu. Gimana lah Bu perasaan saya Bu ketika belum lagi saya mulai, mereka bilang Bu udah jam makan siang Bu, lapar Bu, panas Bu, begitu kata mereka Bu. Jadi kalau saya langsung memulai, mereka udah pada malas, ada yang kipas-kipas ketika mereka melakukan yang tindakan yang membuat saya tidak fokus begitu mengajarnya Bu. Jadi saya mau marah pun ya nggak mungkin begitu Bu. Jadi terakhirnya saya yakin kalau mereka saja pada saat mau belajar aja mereka sudah tidak fokus, tidak nyaman, ya bagaimana nanti hasil ujian mereka? Pasti kan terpengaruh begitu ya Bu ya. Iya benar, baik Ibu. Jadi ada beberapa hal tadi yang menjadi penyebab ya menurut Bu Titin situasi kelas itu tidak kondusif ya. Pelajaran fisika letaknya di les akhir ya kan Bu. Jadi sudahlah pelajarannya sulit menghitung-hitung gitu ya Bu ya. Iya Letakkan di les terakhir, wah ini luar biasa jadi tantangan sebagai seorang guru fisika ya Bu Titin. Iya betul Bu. Iya. Nah Bu Titin kira-kira ada lagi tidak? Kira-kira hambatan-hambatan yang menyebabkan murid-murid Ibu itu seperti tidak tenang, tidak kondusif di dalam kelas. Gini Bu, jadi kan Bu setelah saya masuk gitu kan, saya ucapkan salam, selamat siang anak-anak Ibu, siang Bu, kita nih. Terus saya mencium aroma-aroma yang bagaimana gitu ya Bu. Rupanya mereka baru siap olahraga Bu. Jadi lengkap lah kali di rest terakhirnya itu. Satu, aromanya yang sudah tidak enak karena baru selesai olahraga ternyata. Pas pula jam makan siang, kelaparan dan terik matahari. Aduh Bu, kipas memang ada Bu, tapi Bu kipas itu Bu cuman 1 dari banyaknya siswa 36. Nanti yang di sudut itu Bu, mereka mengarahkannya ke mereka. Nah, yang lain itu mencium aroma mereka
Bu, coba Ibu bayangkan. Jadi terakhirnya ribut lah mereka. Jadi mereka tidak fokus. Ketika saya bilang, dia mana dengarkan dulu. Iya Bu, syanu. Jadi saya terakhirnya diam dulu sejenak. Gimana ini anak-anak ini belum kondusif, nggak mungkin lagi dimulai pelajarannya. Jadi saya mau mulai pelajaran fisika itu pun melihat kondisi mereka yang sudah tidak nyaman, dan kebetulan saya juga mencium aromanya juga. Aduh, pening juga Bu. Tahulah Bu, anak-anak SMA ini Bu, kalau olahraga mereka semangat, kemudian lagi puber ya Bu ya, keringatnya itu keluarnya banyak Bu. Aduh Bu, ampun lah Bu, saya Bu kalau masuk di kelas itu Bu, ampun saya Bu. Jadi komplit ya, Komplit, Jadi Bu. semuanya komplit di situ. Iya, Bu. Terakhir, kemudian di situ jam-jamnya lapar, ngantuk, kemudian peralatan dan sarana di sekolah tuh nggak mendukung. Di kelas di kelasnya itu cuma satu yang menyala. Nah ditambah nih yang paling urgent adalah mereka ternyata setelah pelajaran olahraga. Iya Bu, betul Bu, saya lihat mereka itu lagi masih ada yang pakai baju olahraga. Iya. Itu sebelum pelajaran fisika pelajaran apa anak-anak Ibu? Olahraga Bu, aman. Aduh lengkap jadi ya Bu. Oke baik. Ibu kira-kira nih harapannya sebenarnya itu pengennya kalau di les terakhir itu pembelajarannya seperti apa sih harapannya Bu Titi nih idealnya begitu? Saya berpikir begini Bu, sebenarnya saya ingin anak-anak itu lebih tenang Bu dalam belajar fisika. Mereka bisa mendengarkan secara fokus, kemudian mereka bisa nyaman dengan memang ya namanya siang hari ya Bu ya, kita nggak bisa buat matahari nggak boleh bersinar di siang hari ya Bu ya. Cuman saya inginnya anak-anak itu tetap tenang dengan mereka bergerak begitu Bu. Jadi energinya itu kan semakin keluar, jadi lingkungannya juga makin pengap sebenarnya Bu. Jadi saya ingin anak-anak itu tenang dulu, kemudian mereka bisa fokus belajar fisikanya, santai, sehingga nanti pelajaran yang mereka dapat dari saya itu bisa mereka ingat dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Iya, jadi Ibu idealnya adalah pembelajarannya itu ya memang kondusif ya Bu ya, siswa itu fokus, bisa menerima materi yang diajarkan, kondisi kelas juga aman, tentram, nyaman begitu ya Bu Titi. Iya Ibu. Nah Bu Titi nih, dari kalau misalnya dari rentang nilai 1 sampai 10 menurut Bu Titi, kondisi pembelajaran di kelas Bu Titi ini sudah di angka berapa sih Bu Titi? Saya rimang-rimang, saya ingat-ingat, saya kalau menurut saya kan Bu masih dalam kondisi 5 Bu. Saya rasa Bu dengan kondisi mereka yang memang tidak nyaman dengan pelajaran fisika, mungkin saya bisa lihat masih skala 5. Jadi menurut Sedih Bu saya. Titin, jadi menurut Bu Titin pada saat ini masih pembelajaran itu di rentang angka 5 ya Bu ya, masih di angka 5. Jika kalau Bu Titin punya kesempatan, kira-kira Bu Titin mau meningkatkan sampai ke nilai berapa Bu? Saya berharap Bu dapat nilai rentang 8 bisa mencapai 9 lah Bu. Berharapnya ada di angka 8 atau 9. Nah, sekarang kriteria angka 8 atau 9 itu yang seperti apa harusnya Bu kelasnya? Yang pertama itu Bu, anak-anak itu siap dalam belajar fisika itu dilihat dari rasa nyaman mereka pada saat saya mulai masuk Bu. Jadi mereka tentram, kemudian ruangannya itu dalam kondisi bersih dan mereka itu sudah tenang Bu, tidak dalam artian ribut, saling beradu argumen begitu ya Bu ya. Saya berharap ya mereka bisa fokus belajar fisikanya Ibu, seperti itu Ibu. Memang pelajaran fisika ini membutuhkan konsentrasi khusus ya Bu ya, karena kebetulan masuk ke dalam pelajaran eksakta, sehingga menuntut kita sebagai seorang guru gitu ya kan Bu mengkondisikan kondisi kelas, apalagi di les-les terakhir gitu ya kan Bu. Iya Bu ya. Nah Bu Titin, kira-kira Bu Titin rencana apa yang sudah pernah Bu Titin pikirkan atau akan Bu Titin lakukan untuk menghadapi situasi di kelas tadi? Baik Bu, setelah kemarin itu kan Bu saya masuk di kelas itu, kemudian saya habis waktu saya hanya untuk menenangkan anak-anak itu ya Bu ya, karena di situ saya masuk 2 jam pelajaran, belum lagi mereka meminta waktu untuk berganti pakaian, kemudian mereka masih ribut dengan yang namanya
eh, kipas angin, bagaimana supaya kipas angin itu diposisikan semuanya dapat, belum lagi kebersihannya. Jadi saya berencana kan Bu, kalau dalam pembuatan RPP nanti saya mungkin supaya anak-anak itu semangat lagi belajar fisikanya ya Bu. Pada saat memulai pelajaran saya bisa membuat teknis kok mungkin ya Bu ya, supaya fokus mereka itu kembali ke saya sebagai guru fisikanya, nggak mikirkan yang pelajaran sebelumnya. Saya menggunakan ice breaking gitu Bu, saya gunakan di ice breaking, saya harus mengubah RPP saya gitu ya Bu ya. RPP yang sebelumnya itu saya belum ada istilah ice breaking, masih yang standar gitu Bu RPP-nya. Jadi kalau saya lihat di kondisi lapangan ternyata anak-anaknya saya dapati seperti itu, saya berencana menggunakan RPP yang berdiferensiasi Bu. Jadi ada di situ juga saya cantumkan KSE-nya Bu, supaya anak-anak itu mempunyai kompetensi yang lebih baik ke depannya. Kemudian saya juga berusaha media pembelajaran saya mungkin ya Bu ya, tidak seperti dulu saya harus mengajar secara konvensional, mencatat sambil berbicara, padahal anak-anak itu tidak fokus, mereka lagi panas. Tapi kalau mungkin saya buat tampilkan video ya Bu ya, video pembelajaran mungkin ya Bu ya, saya rasa setelah saya melakukan ice breaking supaya anak-anak itu semangat belajar, kemudian mereka bisa melihat video pembelajaran yang saya buat, ternyata oh ada yang beda nih belajar fisikanya, nggak hanya hitung-hitungan gitu ya Bu ya, kira-kira ya, nggak berhitung, nggak langsung masuk rumus gitu, istilah anak-anak itu begitu Bu. Ya, benar Bu. Rumus terus. Jadi kalau saya mungkin menampilkan video pembelajaran, saya rasa anak-anak itu lebih menarik ya gitu ya Bu ya, kira-kira. Benar Ibu, luar biasa idenya ya Bu. Jadi saya menangkap ini Bu Titi berusaha merubah, membuat rancangan ulang proses pembelajaran, jadi menyusun RPP ulang, berharapnya adalah dengan RPP yang berdiferensiasi. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu ya Bu. Ya tadi Ibu Titi mengatakan akan menggunakan video nih, video pembelajaran. Ada lagi nggak kira-kira sumber pembelajaran lain yang mau Ibu gunakan selain video Ibu? Video pembelajaran itu kan Bu, saya bisa ambil yang dari YouTube atau saya membuat video saya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak nih lihat nih Ibu nih di sini. Nah, Ibu menerangkan, kemudian saya tampilkan juga dengan ada backsoundnya musik gitu ya Bu ya, biar jangan kaku kalian anak-anak itu ya Bu ya. Iya benar Ibu. Nanti saya juga akan sesuaikan bisa belajar di lapangan gitu ya Bu ya. Wah luar biasa, Ibu bertambah. Jadi jangan di ruangan aja ya Bu ya. Ya luar biasa Bu idenya nih. Membawa siswa ke lapangan, tambahan lagi ide baru. Iya betul Berarti ya kan betul. Ibu. Wah luar biasa. Nah Bu Titi nih tadi juga ada ngomongin kan bahwasanya kondisi kelas tadi kan kurang kondisi itu karena soal kipas angin nih kan Bu. Nah kira-kira Bu Titi ada nggak Bu Titi meminta dukungan-dukungan lain, apa yang Bu Titi perlukan misalnya untuk mendukung rencana Bu Titi ini? Iya Bu, jadi kan awalnya kan Bu, nanti kan untuk pembelajarannya kan saya akan buat video gitu Bu. Saya akan bekerja sama buat sama bagian sarana prasarana ya Bu ya. Jadi saya akan meminta izin kepada pegawai untuk menyediakan berupa infokus Bu, ataupun saya mungkin minta tolong supaya itu kipas anginnya itu kan sebenarnya ada 2 itu Bu, tapi yang bagus kan cuma 1 tuh Bu. Jadi di sisi sebelah kanan, sedangkan sisi sebelah kiri itu kan Bu rusak. Jadi mungkin saya koordinasi sama pegawainya ataupun nanti yang bagian CS-nya supaya kipas anginnya bisa diperbaiki begitu ya Bu ya. Iya, itu juga salah satu jawaban ya Bu ya. Iya. Supaya kelas lebih kondusif, jadi diamankan juga nih soal kipas angin Iya, yang akan ditunjukin ya. Jadi supaya anak-anak belajar lebih nyaman, gak kepanasan lagi ya Bu ya. Setuju ya Bu? Setuju. Ya, setuju. Jadi membutuhkan dukungan dari sarana dan prasarana dalam hal ini. Jadi selain tim pribadi konsisten untuk merubah RPP-nya, Bu Titi butuh dukungan nih ternyata dari pihak sarana dan prasarana. Baik Bu Titi nih, kira-kira nih Bu Titi,
kapan sih mau mulai dilakukan rencana yang diceritakan tadi? Secepatnya Bu. Jadi kan kemarin setelah saya keluar dari kelas itu saya berpikir sejenak, kemudian inilah Bu, saya sudah sharing sama ibu, saya sudah begini seharusnya saya seperti ini. Jadi secepatnya saya rasa setelah kita berbicara ini, mungkin kalau ada waktu luang saya sebelum pertemuan selanjutnya kan Bu, saya sudah mulai merubah ataupun melengkapi lah Bu ya, istilahnya di RPP saya itu ya Bu ya, supaya ada kebutuhan siswa itu terpenuhi ya Bu ya. Saya akan ada perbaikan di RPP Bu. Secepatnya sebelum minggu depan saya kembali lagi masuk di kelas itu, bisa saya langsung aplikasikan ya Bu. Jadi sebenarnya ketika keluar kelas sudah langsung Iya Bu, betul ya, Ibu. apa yang mau dilakukan ya Bu Iya. ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat benar-benar bisa sudah diimplementasikan apa yang sudah diceritakan rencananya tadi ya Bu Titin. Baik Bu. Iya. Nah, Bu Titin kira-kira nih komitmen yang seperti apa sih yang harus Bu Titin munculkan supaya bisa melaksanakan rencana tadi? Saya berharap Bu, saya bisa mempersiapkan diri saya lebih lagi pada saat menerima situasi bagaimana kondisi anak-anak diri saya lebih respect lagi melihat mereka itu kebutuhannya bagaimana. Jadi saya akan merancang RPP saya itu dia lebih ke membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu. Jadi setiap saya masuk ke kelas itu saya usahakan saya buat model pembelajaran atau bisa dibilang ice breaking yang tidak itu saja, bisa berganti begitu Bu. Jadi ada ice breaking yang buat anak-anak itu lebih semangat lagi setiap masuk pelajaran fisika begitu Bu. Jadi kedepannya komitmennya adalah melaksanakan merubah RPP, kemudian implementasinya ice breaking yang harus lebih sering dilakukan begitu Bu Titin ya. Iya betul Ibu. Oke baik Bu Titin. Kira-kira nih kita sudah di penghujung percakapan kita. Kira-kira apa sih yang bisa Bu Titin simpulkan dari percakapan yang sudah kita lakukan nih yang kurang lebih 15-20 menit ini? Baik Ibu, bukti saya merasa plong setelah saya bercerita sama Ibu. Saya lebih terbuka lagi nih bagaimana supaya saya bisa mengupgrade diri saya supaya suatu masalah kondisi anak saya ini yang mungkin berubah bisa saya upgrade diri saya supaya saya dapat menjadi memberikan pembelajaran yang lebih menarik begitu ya Bu ya, tidak hanya berupa hitungan-hitungan atau membuat anak itu takut duluan belajar fisikanya begitu Bu. Saya merasa senang bicara dengan Ibu, saya lebih terbuka lagi supaya memberikan bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih kondusif dengan tuntunan dan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang membuat saya lebih terbuka begitu Bu. Terima kasih loh Bu Titin. Luar biasa Bu Titin. Bu Titin akhirnya di akhir percakapan ini sudah menemukan solusinya harus seperti apa. Iya betul Ibu. Benar ya. Oke baik. Nah Bu Titin nih, saya juga menginginkan nanti info nih seperti apa sih hasilnya setelah Bu Titin melaksanakan rencananya tadi. Saya pengen tahu juga hasilnya seperti apa nih, implementasinya sudah dilakukan belum nih. Mungkin kita bisa ketemu Bu Titin. Iya Bu, minggu depan kita ada Dharma Wanita loh Bu. Siap Bu. Ya di situ nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Itu kita pas minggu lagi ya Bu ya, Dharma Wanita ya Bu ya, di rumah Bu Teti ya kan Bu Teti? Iya ya Bu ya. Oke Bu ya. Berarti kita lanjutkan nanti hasilnya seperti apa di pertemuan berikutnya ya Bu Titin. Oke Bu Titi, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Titin, terima kasih untuk waktunya, sharing-sharingnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu, izin ya Bu. Silakan Ibu. Aduh, saya lihat percakapan Ibu Tuti sama Bu Titin seru banget ya. Iya Ibu. Hangat ya Bu. Sering nggak Ibu sama beliau ini seperti ini sharing-sharing kalau jumpa masalah? Kalau sesama guru kan kita biasa ya Bu. Kalau misalnya ada masalah tuh satu sama lain tuh saling sharing, saling curhat begitu loh Bu ya. Tadi saya udah perhatikan tadi antara ibu sama Bu Titin ini kok kelihatannya sudah tidak ada rasa menutupi lagi, terbuka udah terbuka semua ya Bu ya. Baik Bu, tadi saya sudah perhatikan apa yang sudah Ibu laksanakan waktu coaching. Dan tadi sebelumnya saya sudah bertanya kepada Ibu tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik penilaian tadi. Saya lihat tadi yang pertama, Ibu sudah
menyampaikan rubrik penilaian tirtanya. Ibu sudah sampaikan tujuannya, sudah identifikasi masalahnya, kemudian Ibu sudah bicarakan tentang rencana aksi Ibu ini, lalu Ibu juga menandakan tanggung jawabnya ke depan nanti. Berarti di sini rubrik untuk tirta sudah Ibu jalankan. Kemudian saya lihat juga, saya perhatikan bahwa kompetensi coachingnya juga sudah tercapai. Ada 3 kompetensi, cuman yang Ibu unggulkan atau yang spesifiknya adalah di kehadiran penuh dan dengan aktif. Itu sudah terjadi, Bu. Dan saya senang dengarnya tadi. Saya selalu melihat percakapan antara Ibu dengan Ibu Titi. Kemudian di situ indikatornya yang terakhir itu adalah pengembangan diri, itu Ibu sudah penuh mendengarkan, berkonsentrasi sehingga menggali apa-apa yang harusnya tidak ketemu, sekarang sudah ditemukan solusinya. Baik, Bu Titi, selanjutnya saya juga ingin menanyakan kembali setelah Ibu. Oke. Setelah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan berikutnya seperti apa? Oke, baik Ibu. Setelah proses coaching yang saya laksanakan, ini saya merasa bahwa indikator ketercapaiannya sudah terjadi, sudah saya dapat, bahwa saya sudah memberikan kehadiran penuh atau presence selama coaching, kemudian sudah mendengarkan aktif kepada coach saya. Nah, kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya berharap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Oh iya, berarti untuk kemudian yang ketiga ya, Bu, Ya, mengenai kompetensi coaching ketiga, pertanyaan berbobot, ya, Bu ya. Oke, dari hasilnya ini yang kita lihat itu hasil percakapannya ini yang pasti adalah ingin melanjutkan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar. Nah, jadi ada lagi kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan ini apa? Ya, tadi saya sudah mampu memenuhi 2 kompetensi inti. Berharapnya ya Bu, saya masih mau menguatkan lagi nih, Bu, lebih menguatkan ini untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coaching. Jadi bisa menggali lagi, coaching lebih mau mengeluarkan seperti apa ceritanya begitu Bu. Jadi ini ya Bu. Jadi menurut Ibu tadi berarti pertanyaan belum berbobot, padahal saya lihat tadi udah banyak berbobot loh Bu. Ingin dikuatkan lagi Ibu, ingin dikuatkan. Iya, mudah-mudahan ya Bu, atas apa yang Ibu laksanakan hari itu, teknik coachingnya bisa membuat Ibu lebih memahami dan bisa membantu sesama kawan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Semoga Ibu, Semoga sukses ya Bu. ya. Mungkin hari ini sampai di sini pertemuan kita. Dan kali nggak apa-apa loh Bu, kalau Ibu mau sharing lagi, menjadikan saya coaching untuk jadi motivator Ibu. Udah tahu ada kawan-kawan lagi yang Iya, kan? Bu. Saya bersedia Bu. Terima kasih Bu Terima kasih Titi banyak ya Bu atas Titi. waktunya. Ya. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Tuti. Apa kabarnya Bu Titin pagi ini? Kabar baik Bu. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya kabar baik. Sepertinya semangat ya untuk proses coaching pagi ini. Semangat Bu, harus semangat. Luar biasa. Bu Titin bagaimana? Sudah ada perencanaan seperti apa untuk proses coaching yang akan dilakukan pagi ini Bu Titin? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkan untuk melakukan coaching pagi ini bersama Bu Teti Bu. Oke, jadi sudah ada ya coachingnya. Baik Bu Titin, sebelum kita memulai, Bu Titin memulai proses coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bu Titin. Yang pertama Bu Titin mengenai rubrik penilaian dari proses coaching agar kita sepakati ini. Kira-kira kita rubrik penilaiannya seperti apa? Baik Bu Tuti, untuk proses coaching pagi ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur tirta Bu. Oke, baik. Dimana kan sesuai dengan alur tirta, itu yang pertama saya akan menanyakan tujuan daripada praktek coaching, kemudian saya melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi daripada si coachingnya, dan terakhir untuk tanggung jawab itu. Ya baik, jadi sudah sepakat ya Bu, yang akan dinilai adalah alur tirtanya. Oke baik, kita lanjutkan. Bu Titin, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang mau Ibu tampilkan?
Baik Ibu, untuk hari ini saya akan melakukan kompetensi 3. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua akan mendengarkan secara fokus, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, luar biasa. Nah, sekarang Bu Titin dari 3 kompetensi yang sudah Bu Titin sebutkan, kira-kira nih yang spesifik kompetensi yang mana yang benar-benar mau Ibu kembangkan nih? Oke Ibu, saya berharap pada saat nanti praktek coaching saya bisa melakukan minimal 2 kompetensi, yaitu yang pertama kesadaran penuh dan mendengarkan secara penuh, secara fokus pada saat praktek coachingnya bersama coachingnya nanti. Ya, luar biasa. Jadi ada 2 ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mau mendengarkan secara aktif. Kira-kira Bu Titin, indikator pencapaian yang seperti apa yang akan kita amati nih nanti? Mengenai indikatornya Bu, saya akan memberikan fokus pada saat si coachingnya bercerita, kesadaran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif Bu. Begitu Bu. Oke, baik. Nah, untuk tahap pra-supervisi saya rasa cukup. Silakan Bu Titin memulai proses coaching, memanggil coachingnya hadir kemari. Silakan Bu Titin. Baik Bu Tuti, izin sebentar ya Ibu. Bu Teti, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu Teti. Perkenalkan, ini Ibu Tuti sebagai observer. Jadi nanti pada saat kita melakukan praktek coaching, Ibu Tuti tetap memperhatikan kegiatan praktek coaching kita. Boleh ya Ibu? Oke, kami mulai ya Ibu. Silakan. Baik, Bu Teti. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi. Apa kabar nih? Semangat Bu. Semangat ya Bu ya. Apalagi mau jumpa dengan Bu Titin, semangat saya. Oke, saya pun senang berjumpa dengan Ibu Teti. Gini Bu, kemarin Ibu chat saya di WA, katanya Ibu mau jumpa. Apa ini ceritanya Bu? Iya, memang Bu, pada saat itu memang saya WA Ibu dan Ibu lama kali balasnya. Kenapa itu ya Bu ya? Mohon maaf ya Bu, kan hari ini kemarin saya itu ada urusan keluarga Bu. Jadi ada keluarga yang datang dari Jakarta. Kebetulan kami makan-makan gitu Bu. Jadi saya membaca WA Ibu itu di malam hari. Gak apa-apa ya Bu, mohon maaf ya Ibu. Apa Bu? Saya juga yang itu sama Ibu kok. Ya, Iya kenapa sih. saya harus marah Bu? Oke lah Bu. Jadi ini kita bicarakan apa nih Bu Teti? Belajar sharing sama Bu Titin dulu. Kebetulan saya mengajar di kelas 12/4. Pada saat itu saya datang ke dalam kelas. Biasanya kalau saya masuk ke kelas, karena saya kebetulan sebagai wali kelas di sana, anak-anak itu kalau melihat saya datang mereka semangat dan mengatakan, "Weh, ibu kita sudah hadir," gitu. Namanya Bu ya, seperti ibu kandung mereka gitu ya. Jadi pada saat saya masuk ke sana, kok keadaannya berbeda. Keadaan berbeda di sini saya lihat anak-anak ini kok nggak bersemangat ya. Kenapa pada bingung kelihatannya. Dan saya lihat pun anak-anak ini ada yang tukang dagang. Kelihatannya mereka ini tetap kentang. Jadi tapi saya terus masuk ke dalam dan mengucapkan selamat pagi. Lalu mereka tetap jawab tapi tidak bersemangat. Lalu saya panggil absen kehadirannya. Alhamdulillah semua hadir. Lalu saya lihat ke kelasnya, tapi nggak ada masalah. Nah, disitulah Bu. Pada saat itu saya terus bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi itu masih saya simpan dalam hati saya. Mungkin bentar lagi lah pikiran saya pada saat itu. Jadi saya terus membuat mereka itu supaya berbicara masalah kelas kita bagaimana, apa ada masalah, dan mereka tetap tak bersemangat. Begitu ya Bu Teti. Jadi menurut Ibu, tujuan dari pembicaraan kita ini Ibu berharapnya bagaimana Ibu? Saya berharap ya Bu, agar situasi kondisi kelas saya itu kembali hangat, nyaman gitu kalau kita masuk ke dalam kelas. Dan saya lihat nanti supaya anak-anak ini bersemangat kembali kalau sedang dalam belajar seperti biasanya.
Oh gitu Bu. Jadi dari cerita yang Ibu tadi katakan, Ibu adalah seorang wali kelas di kelas 12 MIA 4 dan pada saat Ibu mengajar siswanya sepertinya kurang semangat begitu ya Bu ya. Baik Bu Teti, jadi dari yang Ibu ceritakan saya bisa menangkap bahwa pada saat Ibu mengajar biologi, anak-anak itu kurang semangat ya Bu ya. Yang biasanya anak-anak itu semangat setiap belajar biologi, Ibu sebagai wali kelasnya begitu ya. Ini sepertinya anak-anak kurang semangat. Nah, menurut Ibu, penyebab anak-anak itu kurang semangat bagaimana ya Ibu? Ibu, setelah saya mulai pengajaran, tiba-tiba saya mengkondisikan keadaan. Tentu saja kita bertanya, loh, kenapa kelas kita seperti ini ya? Kok sunyi kelihatannya banyak siswanya tapi kok kayak nggak ada. Ada apa ya nak? Lalu salah seorang berdiri dan mengatakan dan bercerita mengenai kejadian yang ada di kelas itu. Jadi kejadian itu berawal terjadi pada saat pelajaran ekonomi. Jadi Bu ya, jadi ketika guru ekonominya mengajar di depan kelas, pada saat itu membahas tentang jurnal khusus masalah keuangan. Jadi ibu itu antusias menjelaskan di depan, semangat. Yang lain pada semuanya menyimak apa yang disampaikan guru dan siswa ini semangat. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang ibu ini sedang serius mengajarkan masalah keuangan ini, tiba-tiba di bangku belakang ada 3 siswa yang mereka ini bercakap-cakap, bercerita-cerita, bahkan senyum-senyum. Dari ketawa mereka terdengar ibu ke depan. Jadi ibu ini merasa anak-anak ini memang sedang tidak memperhatikan dia. Kemudian ibu ini menyapa dan bertanya, ada apa? Tapi mereka tidak mau menjawab. Tanya ibu lagi, maunya kalian seperti apa? Anak ini pun tetap diam. Jadi pada saat ibu ini yang mungkin emosinya keluarlah, kami di sini belajar, kalian bermain-main. Kalau begitu, kalian yang mengajarkannya, biar saya keluar. Gitu kata ibu ini. Nah, pada saat seperti itulah, jadi mereka, anak-anak ini pada terkejut, dan di depan asik mendengarkan kok di belakang ada masalah. Nah, ketika mereka pada posisi seperti itu, ibu terkejut, disapanya lagi ketiga kali anak ini. Mau nggak? Gitu. Tapi anak ini bilang, diam, nggak ada jawaban. Kemudian ibu ini keluar, tinggalkan kelas, dan mereka ditinggalkan dalam keadaan serba bertanya-tanya, heran, dan bahkan ada yang marah kepada ketiganya. Ketua kelas menegur mereka, katanya, tetapi anak ini tetap mengatakan, apa urusan kamu? Kamu gak usah urus kami, gitu. Memang ketiga anak ini memang dibanding dengan yang lainnya, memang anak ini lebih semangat dalam belajar itu. Dan bisa jadi mungkin keadaan itu disebabkan ada faktor memang sebenarnya. Aduh, Bisa Ibu ceritakan gimana? ini Bu, sebenarnya masalahnya kecil aja, masalah mungkin ibu ini juga salah paham kan ibu. Yang ketiga ini adalah tahun dekat. Jadi ada salah satunya berutang. Udah lebih 2 bulan, masuk ke 3 bulan ini utangnya belum bayar. Dan mereka bilang, utang kamu gimana? Nggak bayar-bayar. Dan yang satu lagi, iya ini asik jajan aja, nggak pernah mau bayar utang. Udah masih bayar, nanti utang meninggal parah. Ketawa gitu, itu yang mereka ketawa. Jadi sebenarnya masalah itu mungkin tidak terlalu tadi, mereka pun sebenarnya menyimaknya awalnya, tapi karena masalah hutang itu muncul dijelaskan oleh ibu ini, teringat mereka dengan hutangnya gitu. Oke Bu Teti, jadi dari cerita Ibu yang barusan Ibu ceritakan, saya bisa menangkap bahwa awalnya ini permasalahannya antara siswa dengan guru bidang studi ekonomi ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Jadi karena ada seperti anak-anak itu kurang konsentrasi pada saat belajar ekonomi, padahal guru ekonominya sedang mendengarkan, kemudian terakhirnya mungkin ada miskomunikasi, gurunya tadinya meninggalkan kelas tersebut dan itu berimbas ketika ibu masuk gitu ya. Iya.
berimbas ketika ibu masuk, jadinya anak-anak itu kok sepertinya kurang semangat jadi belajar biologinya ya bu, padahal bukan itu masalahnya ya bu ya. Mereka mungkin sih, ya ampun ibu sudah datang, mudah-mudahan ibu ini mau membantu gitu ya kan, harapan mereka seperti itu mungkin, tapi masih ada rada-rada takut karena sebelumnya kan saya sudah bilang kan sama anak-anak saya, katakan jangan sampai masalah-masalah kecil jadi besar. Kalian sudah kelas 3, nanti itu akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi mohon bersabar sampai selesai, jangan sampai ada timbul permasalahan di dalam kelas kita. Itu yang saya sampaikan Bu pada mereka kalau saya bertemu. Oke bu. Berarti jika saya bertanya nih bu, kalau dari segi skala 1 sampai 10, di skala berapa nih kondisi sekarang siswa ini menurut ibu sehingga mereka itu kurang semangat lagi belajarnya? Kalau saya lihat dalam kondisi down ya istilahnya Bu, mereka saat itu kondisi 5 ya, situasi itu pada saat itu. Jadi kalau lihat itu saya pun merasa ya kok sampai seperti ini ya tanggapan anak-anak ini kan. Dan saya dalam di situ juga berpikir kok yang 3 orang ini tega kali ya melibatkan kawan-kawan yang begitu antusias belajar kok jadi terhalang gara-gara mereka ini. Tapi saya belum cetuskan aja, cuma saya sampaikan seperti itu dalam hati saya. Tuh. Nah, kemungkinan nanti mereka itu akan selalu saya mulai membimbing pada saat itu, memberikan motivasi khusus untuk mereka. Oke, jadi ibu bilang pada saat ini kondisi anak-anak itu di skala 5 ya bu ya. Jadi yang ibu harapkan itu maunya di mana bu? Kondisinya dalam skala berapa ya bu ya? Kita kan Bu kalau melihat kondisi kelas, kita itu ingin hangat seperti biasa. Kalau kita masuk disambut dengan hangat, dengan senyuman, semangat kan Bu Titik. Saya berharap nanti keadaan kelas saya ini nanti berada di posisi 9 gitu. Kalau bisa 10 gitu. Usaha yang akan saya mau yang kondisi kelas saya itu tadi. Saya setuju dengan ibu. Jadi kalau anak-anak itu pada saat memulai belajar itu mereka semangat gitu ya bu ya. Oke, kalau begitu bu, kira-kira apa nih rencana ibu supaya anak-anak kita ini kembali lagi semangat belajarnya, itu setiap memulai pelajaran mereka semangat begitu bu. Kira-kira rencana ibu bagaimana ibu? Setelah saya pikir panjang kan Bu, setelah saya sendirian di ruang guru memikirkan keadaan anak-anak saya ini, saya juga khawatir Bu sebagai wali kelas, nanti anak-anak saya ini bagaimana ke depannya dengan ibu tersebut. Jadi yang pertama sekali, rencana saya pertama adalah memberikan motivasi kepada siswa itu. Motivasi bagaimana cara menghadapi situasi yang kondisi sulit itu harus segera kita selesaikan. Jangan dilama-lamakan, karena masalah kecil bisa besar, masalah yang sederhana bisa jadi rumit. Jadi saya sampaikan kepada mereka, yang pertama itu saya motivasi mereka untuk tetap harus selesaikan masalah. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya menganjurkan mereka untuk segera berjumpa dengan guru ekonomi, dan di sana mereka harus minta maaf dan harus menjelaskan dulu persoalan sebenarnya. Kemudian nanti yang kedua, yang pastinya saya pasti akan menjumpai guru BP. Nah, saya nanti akan menceritakan kondisi kelas saya dan menceritakan kondisi anak saya ini. Sebenarnya posisinya seperti apa dengan guru ini tadi. Nah, kalau nanti ada solusi dari guru BP yang sudah ada, nanti kami akan bekerja sama. Lalu kami akan, saya juga akan segera menjumpai ibu itu, ibu guru ekonomi. Kami akan bertatap muka, sharing, dan saya akan menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Tidak seperti yang ibu itu ibu gambarkan tentang siswa saya itu. Mungkin itu yang selanjutnya saya lakukan. Kemudian yang ketiga, saya akan menggali kembali tentang masalah kekeluargaan dari siswa ini. Kita lihat dari keadaan keluarganya, apakah dalam keluarga baik-baik saja atau memang dalam keluarga bermasalah. Di situ kita akan telusuri, dan mungkin kita akan memanggil orang tua siswa untuk kita lebih mendalami tentang kondisi anak itu dan situasi belajarnya di rumah seperti apa.
apakah imbasnya dari rumah ke sekolah atau bagaimana. Itu yang selanjutnya. Nah, kemudian langkah berikutnya saya akan mencoba menjumpai guru agama yang pertama, guru agama dan guru PPKN. Karena saya menilai di sini ada yang berhubungan dengan keagamaan dan PPKN. Dimana sebenarnya kan kalau dilihat dari segi tingkah laku anak ini, kayaknya mereka ini kurang patuh, taat. Seharusnya kan patuh terhadap guru, itu kunci yang pertama untuk kesuksesan, ya kan Bu? Ya, Kemudian kalau kita lihat dari segi PKN-nya, kita itu harus saling menghormati, saling menghargai. Nanti saya akan menilik ke guru PKN, bagaimana kondisi nilai atau sikap dia sehari-hari selama belajar PKN. Kemudian saya lihat dia dengan ahli agama, bagaimana saya diskusikan nanti dengan guru agama, apakah dia itu rajin atau bagaimana dia ke gereja dan ke masjid. Ada mereka ada dua agama yang bermasalah ini. Nah, nanti di situ saya akan diskusikan dengan guru-guru ini tentang itu, dan saya membuat gambarannya. Apakah gambaran dari kedua guru ini bisa menjadikan tolak ukur terhadap keadaan siswa ini tadi. Kemudian kalau hal ini juga belum komplit, saya akan berkolaborasi atau menghubungi rekan-rekan sejawat. Rekan sejawat ini kan ada yang sudah lebih tua dari kita, yang lebih berpengalaman, dan bahkan mungkin memiliki kejadian yang pernah dialami oleh saya ini sebelumnya. Mungkin saya bisa minta masukan atau saran dari Bapak Ibu itu, dan nantinya sesama guru ini bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Kemudian hal inilah yang membuat saya untuk berencana, dan yang terakhir saya akan menyampaikan laporan kegiatan ini kepada para sekolah. Apakah kejadian ini sudah selesai dan tuntas nantinya. Oke, Bu Teti, hebat sekali ya Bu, banyak rencana Ibu yang untuk menyelesaikan masalah anak ini, ya kan Bu? Mulai dari kolaborasi dengan guru BP, kemudian Ibu akan memberikan motivasi kepada 3 orang siswa, berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lainnya, juga Ibu akan berbicara kepada guru ekonominya ya Bu, supaya masalah ini jangan lama ya Bu ya, begitu ya Bu. Kira-kira Bu, berapa lama atau kapan Ibu mulai rencana Ibu ini Bu? Rencana saya harus secepatnya Bu. Secepatnya ya Bu. Secepatnya kita lakukan, kalau bisa usaha ya Bu ya, seminggu ini sebelum masuk mata pelajaran di minggu depan berikutnya pelajaran ekonomi, supaya suasananya nanti itu akan hangat kembali bersama anak-anak, dan anak-anak juga tidak merasa takut, tegang lagi dalam menghadapi gurunya kembali. Gitu ya Bu Teti ya. Jadi Ibu berencana segala aksi Ibu ini akan Ibu laksanakan secepatnya dalam 1 minggu ini, dan semoga rencana aksi ini berhasil dan berimbas sehingga anak-anak itu kembali lagi semangat belajar ya Bu ya, baik itu pelajaran ekonomi mereka tidak takut lagi, kemudian apalagi pelajaran Bu Teti sebagai wali kelas gitu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Insya Allah, amin. Doakan ya Bu Titi ya. Iya Bu, kita saling mendoakan, saling support, apalagi untuk masa depan anak-anak kita ya Bu ya. Kalau mereka sukses kita kan bangga gitu ya Bu ya. Saya wali kelasnya, saya anggap mereka itu seperti anak sendiri Bu. Kalau mereka ada masalah, gimana caranya supaya mereka ini selesai dalam masalah itu dan tenang kembali. Oke Bu Teti, dari cerita Ibu tadi, kira-kira apa nih menjadi komitmen Ibu? Komitmen saya yang pertama sekali itu adalah kesadaran diri. Kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita tentang bagaimana kita bersikap kepada anak didik dan memahami seperti apa sebenarnya karakteristik anak kita itu. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Kita harus memanage seperti apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita laksanakan, titik mana yang harus kita lalui supaya masalah itu bisa diselesaikan. Kemudian saya akan mencoba dengan meningkatkan kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini maksudnya Bu, saya akan terus berupaya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di
tempat kita bekerja ini, karena dengan kolaborasi semua masalah bisa kita selesaikan. Kemudian saya akan juga berkomitmen untuk melakukan keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi itu saya umpamakan ini adalah saling menghormati, saling mengisi, saling menerima pendapat dari kawan-kawan maupun rekan guru. Begitu juga dengan anak didik kita. Kita harus terima, kita harus menerima kekurangannya, kita harus menerima kelebihannya. Jadi kita bisa menitikkan di mana sebenarnya, apa masalahnya. Itu menurut saya. Yang terakhir mungkin komitmen saya adalah berani mengambil dan bertanggung jawab. Nah, jadi apapun nanti kondisinya, seperti apa nanti akibat yang kita lakukan, saya siap untuk melanjutkannya, untuk bisa menyelesaikan ke arah yang lebih baik lagi. Saya lihat Ibu sepertinya sangat semangat gitu ya Bu ya. Oke Ibu, dari hasil Semangat saya kalau udah jumpa Bu Titi. Iya, Itulah, Bu. terima kasih Bu. Oke Bu, dari hasil bincang-bincang kita ini Bu, kira-kira kapan Bu kita bisa melihat lagi gimana prospeknya, gimana rencana aksi Bu, keberhasilannya begitu Bu? Kapan nih? Kali nih Bu ini. Iya, saya semangat Bu. Kalau misalnya lihat gurunya seperti Ibu sebagai wali kelas, saya pikir masalahnya ada di pelajaran Ibu atau apa. Ternyata memang Ibu sebagai wali kelas dengan tanggap melihat kondisi anak Ibu ini kenapa tidak semangat. Dan ternyata langsung Ibu cari tahu, Ibu udah punya aksi begini-begini dan Ibu akan melakukan aksi Ibu itu dalam waktu secepatnya, begitu ya Ibu ya. Kira-kira ini kapan nih kita bisa lihat keberhasilan Ibu? Saya yakin pasti berhasil nih. Saya senang sekali Ibu masih mau mendengarkan keluh saya, keberhasilan dan mulai dari kegagalan sampai keberhasilan nanti. Saya akan usahakan nanti kalau berhasil saya segera menghubungi Ibu. Masih Ibu berhasil, segera kita berjumpa. Berjumpa lagi kita ya Bu. Iya. Tapi Ibu yang terakhir nanti kita makan. Oke, semangat Bu, pasti Bu. Kita sharing-sharing lagi, kemudian kita bisa bertukar pikiran lagi ya Bu ya. Oke Bu, gimana perasaan Ibu sekarang Ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Itulah Bu. Kalau sudah bertemu dengan kawan kita ini, sharing ini sebenarnya itu sangat baik sekali menurut saya. Kalau ada beban gitu kan, beban di kepala, beban di hati, begitu kita sharing dengan kawan-kawan kita, itu terasa lebih ringan. Kemudian kita akan menemukan titik temu persoalan itu diselesaikan seperti apa. Jadi saya dengan Ibu bertemu sendiri, aduh saya senang kelompok. Maksudnya ini saya akan terus seperti ini, berkolaborasi dengan ibu yang lain dengan Bu Titi, Bu Tuti mungkin dengan guru-guru yang lain untuk menghadapi semua ini gitu. Karena kita tidak bisa sendiri. Oke Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Jika begitu berarti Ibu sudah mengetahui apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu juga akan memulainya secepatnya begitu ya Bu ya. Ibu sudah merasakan plong setelah pembicaraan coaching kita. Ada lagi yang kira-kira yang ingin Ibu sampaikan, mungkin yang masih mengganjal gitu di pikiran Ibu, bagaimana Ibu? Kalau yang mengganjal saat ini rasanya sudah tidak ada, sudah plong, tidak enak untuk melanjutkan perjalanan menyelesaikan perjalanan kisah kelas ini gitu. Oke Bu, terima kasih buat waktunya juga. Saya bukan terima kasih Sama-sama Ibu. Saya Bu. Iya Ibu. Kalau begitu kita akhiri percakapan coaching kita ya Bu ya. Minggu depan kita masih jumpa lagi ya Bu. Ya, siap. Oke Bu Tuti. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu. Oke Bu. Oke, sudah selesai Bu Tuti. Bagaimana Bu Titin perasaannya? Perasaan saya senang, semangat Bu. Jadi ketular dengan perasaan si coachnya Bu Teti, bahwa Bu Teti itu dengan semangatnya menceritakan apa yang sedang dirasakannya, dan saya berharap setiap rencana aksi yang memang Ibu Teti katakan itu dapat terlaksana secepatnya dan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan begitu Ibu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang kelihatan ya bahwa proses coaching ini berefek positif di diri kita ya. Betul Ibu. Baik, tadi saya sudah melakukan observasi sepanjang Bu Titin melakukan proses coaching dengan coachingnya Bu Titi. Nah, ada beberapa hal yang
terus saya sampaikan dan saya tanyakan kembali tadi Bu Titin. Baik, Yang Bu. pertama, tadi kan saya sudah di awal tahap pra-supervisi menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, menurut Bu Titin, indikator ketercapaian tersebut apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Titin kembangkan? Baik Bu Putih, menurut saya begitu ya Bu ya, dari praktek coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan dengan alur tirta, saya sudah melakukan pertanyaan dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian saya mengidentifikasi dan saya menanyakan rencana aksi daripada si coaching, dan yang terakhir itu tanggung jawab apa yang akan dilakukan si coaching. Jadi saya sudah melakukan tahapan dari alur tirtanya itu. Wah, luar biasa nih Bu Titin. Nah, izin saya menyampaikan hasil observasi saya, mungkin boleh ya Bu Titin? Baik, Bu supaya Titin. kita bisa saling bertukar ya Silakan, pendapat. Nah, dari observasi yang saya lakukan di sini saya melihat Bu Titin sudah luar biasa sebagai coach, sudah mampu menguasai juga kompetensi nih Bu, sudah memberikan kehadiran penuh terhadap coachingnya, kemudian sudah fokus mendengarkan dengan aktif. Yang terakhir, Bu Titin saya lihat sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, luar biasa Bu. Terima kasih Ya. Bu. Luar biasa saya lihat. Kemudian Bu Titin, tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir komunikasi yang terjalin antara Bu Titin sebagai coach dan Bu Teti sebagai coach itu sangat baik sekali, memberikan kenyamanan kepada coach ketika dia bercerita mengenai masalahnya. Dia tidak ada beban, tidak ada judgement, tidak ada melabel sepanjang pembicaraan, luar biasa. Kemudian untuk alur tirta, saya melihat Bu Titin sudah mampu menerapkan semuanya, jadi sudah kelihatan tadi bagaimana menampilkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi hampir semuanya sudah kelihatan Bu Titin, luar biasa. Terima kasih Bu. Terakhir Bu Titin, kira-kira memang Bu Titin sudah menguasai, yang saya lihat sudah mampu menguasai juga kompetensi. Tapi kira-kira mana sih kompetensi yang pengen sekali masih ingin dikuatkan atau dikembangkan lagi nih kira-kira? Baik Bu Tuti, menurut saya pribadi ya Bu, dari praktek coaching yang telah saya lakukan, saya ingin menggali lagi Bu, bagaimana untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu ya. Saya ingin menguatkan dan berlatih terus tentang kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti setiap masalah yang akan diceritakan oleh si coach terhadap kita, justru si coach dapat menggali potensi dirinya begitu Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan dari kitanya yang bisa membuka mereka, oh seperti ini akhirnya yang harus saya lakukan. Saya ingin menggali itu pertanyaan berbobot Bu. Iya, setuju ya Bu ya. Jadi harus bisa sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Titin. Iya. Oke, baik Bu Titin. Proses observasi coaching hari ini sudah selesai, kita sudahi. Mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya Bu Titin. Terima kasih, sampai ketemu Bu Titin. Selamat pagi Bu Teti. Pagi Bu Titin. Semangat nih, apa kabar nih? Semangat. Baik. Gimana Bu? Kabar baik Bu, saya juga semangat. Saya sudah semangat, melihat Ibu semangat, saya lebih semangat lagi. Harusnya gitu lah Bu, saling mengisi ya kan Bu. Jangan saya sudah semangat itu lemas, ya kan Bu? Iya Bu Teti. Oke Bu Teti, rencananya hari ini Ibu melakukan praktek coaching nih. Iya Bu. Oke, Ibu sudah sama siapa nanti melakukan praktek coachingnya Ibu? Sama Bu Tuti, nanti. Sama Bu Tuti ya Bu ya. Oke Bu, jadi Bu, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan. Boleh izin ya Bu? Oke Bu, di sini ada pra-supervisi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Teti, Ibu akan melakukan percakapan coaching. Boleh saya tahu rubrik penilaian apa yang Ibu akan pakai dalam melakukan praktek coachingnya Ibu? Oke Bu, saya akan mencoba menggunakan alur tirta.
di mana alur kita itu menyangkut 4 hal. Yang pertama itu ada tujuannya, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu ada rencana aksi, dan yang keempat adalah menjawab. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching sesuai dengan alur kita yang seperti Ibu sampaikan ya Bu ya. Oke Ibu, dari praktek coaching nanti, Ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan gitu? ada 3 hal kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan telepon. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Boleh saya tahu Bu secara spesifik dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan, kompetensi coaching mana yang akan saya observasi? Untuk hari ini sepertinya 2 aja dulu. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Baik Ibu Teti, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, Ibu lebih spesifik minimal 2 ya Bu ya, 2 kompetensi yang akan saya observer. Yang pertama itu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, bukan begitu Ibu? Iya benar. Baik Ibu. Untuk yang indikator pencapaian Bu, jadi pada saat Ibu melakukan coaching, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu bagaimana Ibu? Saya ingin mendengarkan penuh dan berkonsentrasi saat coaching menjelaskan permasalahan. Baik Ibu, berarti Ibu akan melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif pada saat coaching, menceritakan masalah yang sedang dihadapi, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu Teti, saya akan mempersilahkan Ibu untuk melakukan percakapan coaching bersama Bu Tuti ya Bu ya. Saya persilakan Bu, waktu dan tempat, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Bu Tuti, ya Bu, mari Bu. Sedang duduk Bu. Terima kasih Ibu. Ya, Bu, ini Bu Tuti yang akan saya coachingan pada hari ini. Silakan Ibu. Apa kabar Bu? Kabar baik Bu Teti. Bu Teti apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, baik kali hari ini, apalagi ketemu kembali dengan Ibu. Iya, senang sekali saya Ibu. Mohon maaf ya Bu, baru sempat datang hari ini jumpa Ibu. Gak apa-apa. Karena beberapa hari ini saya sibuk sekali. Begitu anak saya juga kurang sehat. Kemudian di sekolah kita ini juga banyak kali pekerjaannya. Tugas-tugas yang harus kita selesaikan berhubungan ini ada soal lagi kita. Banyak kali mohon maaf ya Bu ya. Gak Baru apa-apa sampai sekarang. Jadwalnya padat Bu Teti ini, luar biasa. Baik Bu, ngomong-ngomong nih, terakhir kita ketemu kalau nggak salah itu di laboratorium pada saat praktikum hukum Mendel. Benar Ibu, benar. Iya, di situ Ibu sempat bercerita dan kita sempat bertukar informasi mengenai praktikum hukum Mendel. Itu udah semester lama ya Bu? Iya, udah lama sekali Ibu. Gak terasa ya, udah 1 semester dan 6 bulan yang lalu. Benar Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu kita sudah bertemu. Kira apa nih cerita kita hari ini? Iya, jadi begini Bu, ini mumpung kita ketemu kan udah lama gak ketemu. Tapi mohon maaf, di pertemuan kita ini malah justru saya mau curhat nih Bu. Gak apa-apa ya Bu, Ibu sharing. Boleh ya Bu? Boleh lah Bu, Boleh. jangan segan Bu Tuti. Iya, karena sama pendidikan saya kira Bu Teti itu bisa menjadi rekan buat saya untuk saling berbagi. Saya juga sering dong, tak sharing sama Ibu juga. Ibu Ya. Baik, boleh saya mulai ya Ibu? Boleh. Nah, jadi begini Bu ceritanya. Jadi saya melihat nih selama proses pembelajaran anak-anak saya itu, murid-murid saya itu nggak fokus selama saya mengajar. Itu saya perhatikan itu beberapa bulan ini itu terjadi. Sudah hampir selesai 1 semester ini lah kan. Nah, saya nggak melihat ada efeknya pada saat itu. Tapi ternyata sudah
ketika kita sampai, misalnya sampai di penilaian tengah semester nih Bu, ini kan udah jadwal PTS nih Bu, nih penilaian tengah semester, nilainya udah keluar, udah selesai PTS. Nah di sini baru ketahuan Bu ketidakfokusan mereka itu. Akibatnya apa Bu, anak-anak saya nilai-nilainya itu banyak yang nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu ya, apa yang seharusnya gitu Bu. Jadi saya kayak kecewa gitu. Kok saya sudah melakukan ini, materinya sudah saya ajarkan, tapi kok masih belum dapat ya gitu. Kecewa lah itu saya. Jadi di sini intinya siswa ini sekarang tidak berkonsentrasi sehingga nilainya ini tidak mencapai KKM. Oh, oke Bu. Kira-kira apa tujuannya Ibu dalam membicarakan masalah ini? Saya berharapnya kan Bu Teti, dari percakapan kita hari ini saya bisa lah ketemu solusinya, Bu Teti bisa bantu saya keluar dari masalah saya. Bu, saya berharapnya seperti itu. Oh iya ya Bu ya. Nanti sama-sama Bu kita cari solusi ya Bu. Oke. Kemudian Bu, bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana situasi di dalam kelas itu sebenarnya? Jadi begini Bu, kondisinya itu kalau yang saya flashback kembali nih, saya flashback, saya ingat kembali seperti apa sih, kenapa seperti itu gitu. Saya pikir-pikir, oh ternyata biologi itu ada di les 67 Bu. Saya masuk di hari Senin itu kita sampai 9 les Bu ya, ada 9 les ya. Saya ada di les 67, udah mau jamnya sholat, sudah waktunya jam makan, apalagi kalau sudah panas terik, komplit semua. Kondisi ruangannya juga panas karena kipasnya itu cuma satu ada di belakang Bu, nggak muter ke semuanya, jadi komplit Bu. Kondisi kelas itu memang benar-benar tidak mendukung. Jadi saya melihatnya kayaknya ini nih yang jadi penyebab anak-anak nggak fokus seperti itu. Yang pertama itu kalau kita lihat di situasi ruangannya itu, kita lihat kondisi ruangan yang tidak adanya kipas, kurangnya sarana di dalam istilahnya ya Bu ya. Oke Bu, kemudian kalau dilihat dari karakter siswanya Bu, kita perhatikan karakter siswa itu ada macam-macam nih Bu. Kira-kira karakter siswa yang di dalam itu yang mendominasi karakter yang bagaimana? Ya. Nah ini ada lagi juga yang saya lihat Bu, sepertinya memang menjadi penyebab juga ya Bu. Penyebabnya adalah saya lihat memang anak-anak ini beragam Bu. Saya lihat ini Bu, ada anak-anak di situ memang banyak itu Bu, mungkin lebih banyak perempuan ya Bu ya, perempuannya lebih banyak, lebih dominan dibandingkan laki-laki. Nah tapi tidak semua anak laki-laki ini tipenya tuh kinestetik, jadi macam-macam Bu. Jadi ada keberagaman di dalam kelas saya sebenarnya. Ada anak-anak yang tipenya memang audiovisual, jadi suka kalau saya tayangkan video tuh suka Bu. Nah ada anak-anak yang sukanya saya ajak praktikum, praktek buat kelas itu suka. Nah ada juga anak yang tipenya memang cuma audio aja, yang visual aja Bu. Ya udah kayak kutu buku, sukanya baca, sukanya baca buku. Dikasih materi baca, mengerjakan soal, ada yang tipenya seperti itu. Jadi macam-macam Bu. Nah, namun di sana imbang ya berarti Bu, tidak ada yang mendominasi karakter siswanya. Iya, saya melihat seperti itu Bu. Oh iya, oke Bu. Nah, kalau dia dari karakternya, kalau Ibu waktu mengajar di depan ya, waktu Ibu menerangkan masalah pelajaran di depan, kalau Ibu lihat antusias anak-anak ini dalam menerima pelajaran Ibu, bisa digambarkan gimana Bu? Nah ini dia Bu, jadi kalau misalnya saya mengajar nih, saya lihat, saya amati anak-anak ini satu-satu. Memang saya lihat Bu, beda-beda memang penerimaannya ya Bu. Jadi saya kadang juga pikir, ini yang salah saya apa gimana gitu ya, kok kayaknya ada yang lemes gitu kalau saya jelasin tuh ada yang lemes gitu, kayak nggak semangat gitu dengerin saya. Saya pikir begini kan, mungkin saya nggak enak cara menjelaskannya atau gimana gitu ya kan Bu. Dan sebagian lagi senang Bu, saya lihat kalau saya menjelaskan langsung. Jadi mereka lebih suka, sebagian itu saya menjelaskan langsung, ada yang enggak gitu Bu. Ada yang kalau misalnya di kelas tuh ogah-ogahan belajarnya, tapi kalau diajak kelas lebih semangat. Semangat luar biasa ya Bu. Biasa Bu ya. Jadi di situ mereka itu punya tipe-tipe model belajar yang berbeda-beda. Jadi kalau dilihat dari tipenya itu, tipikalnya itu ya kan Bu, ada yang siswa suka kelab, ada yang suka audiovisual, ada kinestetik juga.
Kalau ibu mengajarkannya di kelas itu sesuaikan dengan karakter mereka, tipe-tipe mereka? Nah itu dia Bu, saya tuh mengajarnya satu cara aja Bu gitu. Misalnya saya hari ini pakai video, ya udah saya buat video semua sama. Hari ini saya share bentuk materinya itu flipbook nih, ya udah semua sama. Nah hari ini kita mau praktek nih, sebenarnya harus praktek gitu. Artinya memang ya harus sesuai dengan saya Bu. Oh, pada bahasa ini ya Bu ya, kan mereka itu muncul jenuh kali ya Bu dengan hal-hal seperti itu. Oke lah Bu, kalau Ibu kita lihat dari keadaan ini kan Bu, kita lihat minat bakat siswa yang berbeda, dengan keadaan kelas yang tidak begitu mendukung untuk mendapatkan nilai KKM dengan hal-hal yang Ibu lakukan tadi. Kira-kira kalau Ibu lihat kondisi ini, kalau dilihat rentang nilai, itu kira-kira nilai berapa lah Bu di kondisi sekarang di kelas ini? Ini kalau yang saya lihat Bu, dari rentang nilai 1 sampai 10, situasi kelas, situasi yang sedang saya hadapi ini, saya merasa masih berada di posisi 6 Bu. Iya. Ya. Jadi nantinya pastilah Ibu berharap yang lebih ya Bu. Benar pasti Bu, itu yang ingin saya harapkan dengan bertemunya Bu Devi, membantu saya. Iya ya Bu. Satu lagi Bu, saat siswa ini duduk di kelas, misalnya mereka berada di kelas berapa Bu? Di kelas 11 Bu, MIPA 9. kelas MIPA ya Bu. Jadi sebelum masuk ke kelas ini, di sekolah ini ada nggak Bu bentuk tes-tes tertentu yang dilakukan untuk melihat minat dia, minat ke IPA atau ke IPS gitu Bu, sebelum masuk ke kelas itu? Mana tahu, kan kadang kita jumpai ada dia di MIPA sebenarnya bukan minat dia, ada kita jumpai di IPS tapi memang minat dia. Kira-kira ada nggak tes diagnostik itu? Ya, sepengetahuan saya, kalau dari pihak sekolah sendiri sudah ada penyaringan awal ya, ketika PPDB dulu sekali. Jadi ketika murid itu diterima, sejumlah murid diterima. Nah, untuk proses penjurusan itu mereka ada tes potensi akademik namanya Bu. Jadi itulah tes potensi akademik itu untuk membimbing mereka ke arah yang mana minatnya, kemana kelasnya, lebih dominan kemana sih gitu Bu. Akhirnya adalah 2 jurusan di sini Bu, ada IPA dan PS gitu. Jadi kalau Ibu misalnya melihat tugas yang mereka lakukan, pasti mereka punya catatan, punya pelatihan gitu kan Bu. Kalau Ibu koreksi ya, kan ada yang kita lihat siswa yang rapi tulisannya, ada siswa yang kurang rapi. Di kelas yang Ibu ampun gimana? Kalau saya melihat anak-anak ini beragam ya Bu ya, sesuai tadi yang saya ceritakan di awal bahwa memang karena mereka punya minat dan bakat yang beda-beda, jadi pasti hasil produk yang dihasilkan juga beda Bu. Jadi kalau memang ada yang memang suka sekali biologi, memang minatnya di situ, wah catatannya bagus Bu, rapi, cantik tulisannya, print outnya itu udah minat Bu. Nah sebagian lagi kita nggak bisa paksa kan Bu, ya kan kalau dia memang nggak di situ mungkin minatnya dan bakatnya ya catatannya seadanya Bu. Jika yang tidak berminat ini misalnya, jika tadi maksud saya itu catatannya itu latihannya tidak sempurna, pernah nggak Ibu mengadakan pendekatan individual dengan siswa tersebut, menanyakan kenapa catatannya latihannya bisa seperti itu, bisa pernah Ibu lakukan? Pernah Ibu, pernah. Jadi saya pernah melakukan pendekatan individual terhadap murid saya yang saya lihat ada masalah Bu. Misalnya ya kalau terlambat mengerjakan tugas, atau misalnya catatannya tidak lengkap, atau misalnya terlambat mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Itu saya lakukan pendekatan khusus memang Bu. Dan itu ya saya lakukan di luar kelas Bu. Jadi tidak di depan anak-anak yang lain. Iya, kayaknya jaga ya. Baik Bu, dari saya lihat keadaan siswa, karakternya sama saya tidak lihat keadaan lingkungannya, kayaknya memang masih cocok lah di angka 5 seperti Ibu bilang tadi ya Bu. Baik, untuk meningkatkan nilai angka 5 ini tadi ya Bu, karena rencana Ibu ke depannya bagaimana? Bisa diceritakan gimana Bu? Ya baik Bu, karena saya menginginkan peningkatan sampai ke angka 8 dan 9.
Jadi saya berencana itu pasti mengubah lah Bu cara mengajar saya, memperbaiki lah apa yang mana yang sudah baik saya lanjutkan, mana yang kira-kira masih kurang mau saya lengkapi kembali, saya kuatkan, saya kembangkan begitu ya Bu. Yang pertama mungkin saya harus kembali melihat nih RPP saya sudah sesuai belum sih yang dipakai kelas gitu ya Bu. Jadi RPP dulu nih mau diberesin. Pertama ya, Bu, ya. Jadi RPP-nya mau saya beresin dulu Bu, karena tadi saya melihat anak-anak saya itu punya keberagaman, minat, bakatnya dan segala macam, otomatis saya merancang RPP yang berdiferensiasi Bu. Oh iya Bu ya. Iya, nah terus Bu, ini satu hal nih Bu, karena selain tadi anak-anak yang beragam tadi, ada juga saya lihat kan ketidakfokusan yang sebenarnya yang menyebabkan anak-anak saya di nilainya rendah gitu kan. Jadi saya mau menduetkan digabung gitu. Jadi selain RPP berdiferensiasi, saya mau paketkan dengan KSE Bu. Jadi saya mau melakukan penguatan kompetensi sosial emosional mereka Bu. Supaya lebih komplit ya Bu, supaya saling melengkapi. Iya, itu di dalam RPP. Nah, di dalam pelaksanaannya Bu, saya berharap saya itu bisa melakukan diferensiasi proses. Jadi dalam proses belajar beda-beda, saya sesuaikan dengan minatnya, sesuaikan dengan gaya belajar dan profil belajar. Jadi kalau misalnya dia memang audiovisual, ya saya berikan video. Kalau yang kinestetik, saya rancang LKPD khusus nih supaya mereka bisa praktikum singkat, ya kan, meskipun tidak harus kita ajak laboratorium, tapi tetap di kelas kita susun LKPD-nya. Saya berharap seperti itu. Nah, untuk yang benar-benar dia visual, yang tukang baca gitu, baca. Ada memang mau dia baca apa? Jadi baca. Benar Bu, seperti buku-buku gitu jadi memang Bu. Nah, itu saya siapkan mungkin buku flipbook dia Bu, seperti buku yang bukunya itu menarik lah Bu. Nanti saya dengan gambar-gambar. Iya Bu, saya lengkapi dengan kanva rencananya. Jadi anak-anak lebih menarik. Gitu ya, ya kayaknya menarik banget itu Bu, cantik kali kalau ada memang kalau udah pakai kanva kayaknya itu lah rasa senang, terus itu bangga dengan hal-hal tersebut, bisa dimotivasi, bisa diubah kayaknya Bu ya. Bisa ya, nanti saya sharing sama Ibu ya bagaimana cara buat kanva ya Bu. Boleh benar-benar itu yang luar biasa Bu. Jadi nanti mungkin itu yang harus saya kuatkan. Saya pakai flipbooknya harus menarik, banyak gambarnya, sehingga anak-anak itu lebih merasa mereka tuh belajarnya itu ya sambil main gitu, maksudnya sambil nggak terlalu yang gimana kali serius sekali, tapi tetap dapat topiknya, tetap dapat materinya. Iya, tapi memang biologi itu berbau gambar memang ya. Ya, nggak bisa digambar-gambar ya Bu ya. Betul, gambar dan hafalan Bu. Oh, iya. Nah, supaya mereka lebih cepat dapat materi atau topik-topiknya itu, bagaimana saya juga harus merancang mungkin seperti trik-trik khusus dalam belajar biologi, trik-trik menghafal khusus gitu. Kalau menggunakan di lab gitu Bu, ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat mereka? Hal lain yang bisa saya lakukan, misalnya untuk anak-anak kinestetik misalnya Bu, saya tadi sudah menyusun LKPD. Nah, hal lain yang bisa saya lakukan adalah mungkin menugaskan mereka keluar kelas dulu Bu. Jadi untuk menemukan informasi, mereka dapat memperoleh materi itu dari lingkungan luar. Sehingga kalau mereka belajar langsung dengan pengalaman yang bermakna tadi, itu lebih gampang diingat dia Bu. Diingat. Iya, sampai kapan tuh harus diingat terus, sampai ujian juga pasti dapat kalau mereka langsung melakukan gitu kan Bu, langsung mengamati gitu Bu. Tapi saya dengar itu Bu, di lingkungan itu ada dia itu benda-benda itu berbahasa Latin gitu Bu. Iya, susah betul. ya Bu ya? Betul. Memang ada sedikit ada dibutuhkan kemampuan ingatan yang cukup tinggi Bu, kalau kita sudah masuk di topik misalnya taksonomi atau klasifikasi ilmiah. Betul sekali Bu Teti. Memang hal ini akan menyebabkan bertambah motivasi anak-anak dengan berbagai metode-metode dan media pembelajaran yang kita lakukan, ya kan Bu? Baik Bu, kayaknya rencana Ibu ini kayaknya asik gitu. Saya ini nantinya ini bisa berhasil nanti ya. Karena Bu, setelah Ibu memberikan rencana itu, Bu, apa komitmen Ibu terhadap apa yang direncanakan?
Ya, saya komitmen terhadap diri saya sendiri. Saya konsisten, harus konsisten ya. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab bagaimana murid-murid saya bisa memahami apa yang saya ajarkan. Murid-murid saya bisa menguasai pengetahuan yang saya ajarkan, kemudian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu seperti itu. Jadi diperlukan konsisten dari diri saya, komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan dan melakukan perubahan-perubahan tadi, Bu, sesuai dengan rencana yang saya jelaskan. Oh iya, berarti komitmennya seperti itu. Iya. Bu. Baik. Wah, seperti ini. Kalau udah seperti ini kayaknya segala permasalahan ini bisa cepat selesai nih, Bu. Semoga. Nih Bu, nanti kalau Ibu sudah aplikasikan, kita lihat di sekitar di ke anak-anak, nanti kan ntar lagi kita jual lagi nih Bu. Nanti Ibu lihat hasilnya, nanti kita jumpa lagi ya Bu, untuk melihat sampai di mana keberhasilan yang sudah Ibu lakukan dengan pencapaian nilai yang sudah anak-anak dapatkan. Setuju, Bu, Boleh ya, Bu, sepakat. ya? Iya, sepakat. Jadi nanti setelah saya aplikasikan, kemudian dalam waktu dekat ini yang bisa saya aplikasikan mungkin langsung ya Bu ya, saya ubah RPP saya, kemudian saya terapkan di kelas. Itu dalam waktu dekat yang akan saya lakukan ya Bu. Yang pertama ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam kedepannya saya berharap Bu supaya tidak ada lagi problem yang seperti ini. Saya berharapnya nanti saya mau terapkan tes diagnostik di awal sebelum mulai semester baru Bu. Jadi saya lakukan pemetaan dulu kebutuhan belajar murid saya, kesiapan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, minat dan bakatnya seperti apa terhadap pelajaran yang saya ambil, sehingga saya nggak menemui lagi nih masalah-masalah seperti ini. Masalah gini ya Bu ya. Iya benar. Jadi kita minggu depan ketemu ya Bu ya. Iya, kita sharing ya Bu ya. Kita sharing. Terus satu lagi Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan coaching kita tadi ini? Wah, luar biasa Bu Teti, saya merasa apa ya, senang ya, karena saya nggak menyangka bahwa dengan pertemuan ini akhirnya saya menemukan sendiri gitu ya kan Bu, dapat menemukan sendiri jawaban dari masalah yang saya hadapi ternyata ya Bu. Padahal awalnya ribet kali mau menyelesaikan ya. Padahal awalnya saya merasa bingung, merasa kecewa, ada perasaan yang nggak enak di dalam diri saya. Tapi ketika saya bertemu dengan teman, saya sharing, Bu Teti membantu saya gitu kan, akhirnya saya menemukan solusi. Ya, seperti Bu kalau begitu. Jadi kita tetap berkolaborasi, kita sharing ya Bu. Nanti kita gantian. Mana tahu saya juga mempunyai masalah yang sama. Dan satu lagi, saya tetap akan bertanya sama Ibu tentang hasil yang akan dapatkan Ibu pada berikutnya. Biar saya contoh. Siap, ya. siap. Baik Ibu, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu sudah datang dan saya mohon maaf ya Bu. Saya juga Ada terima kata-kata yang kasih. sempat. Baik Bu, terima kasih ya Bu Teti. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu, saya izin ya Ibu. Iya Bu ya. Aduh, semangat ya Bu. Biasa Bu, kami ini kan sesama rekan itu kan harus seperti itu. Kita di sekolah itu punya masalah dan kita tidak bisa sendiri, harus sharing sama kawan-kawan. Jadi gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Saya lihat ini Ibu. Bahkan apa ya Bu? Ya memang kalau kita sudah sharing dengan kawan, kita tuh merasa senang gitu. Beban kita itu terasa ringan dan kita sangat senang sekali kalau apabila bisa membantu kawan kita. Kayaknya enggak gitu dalam hati kalau kita bisa membantu kawan. Senang rasanya Bu. Oke, saya bisa melihat dari ekspresi Ibu pada saat melakukan coaching dan pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan begitu ya Bu ya. Baik Bu Teti, oke ini saya ingin bertanya lagi, nggak apa-apa lah ya Bu ya. Bu boleh bertanya lagi ya Bu. Oke Bu, tadi nih Ibu udah melakukan praktek coaching nih bersama Bu Tuti. Jadi ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangannya Ibu itu apa ya Bu yang sudah terlaksana? Kalau saya lihat dari proses tadi Bu sudah dua yang saya lihat terpenuhi, yaitu yang pertama kehadiran penuh dan yang kedua menggunakan dengan aktif. Baik Bu.
Teti. Baik Bu, dari hasil observer yang telah saya perhatikan pada saat Ibu melakukan praktek coaching bersama Bu Tuti, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Teti ini memang sudah betul-betul menguasai yang pertama alur-tirta. Jadi saya melihat Ibu sudah mengiring Bu Tuti itu sebagai coach supaya dia dapat menceritakan masalahnya. Ibu menggunakan alur-tirta itu secara beruntun, mulai dari Ibu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian Ibu menanyakan menggali rencana aksinya sehingga Bu Tuti itu bisa mengambil kesimpulan dan bertanggung jawab, begitu Bu. Saya juga bisa menyimpulkan bahwa Bu Teti ini memang sudah mantap sebagai coach, sudah memberikan kesadaran penuh pada saat coachnya bercerita, dan Ibu Teti sepertinya sudah fokus mendengarkan secara aktif dan makin menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachnya dengan leluasa nyaman dia untuk mengeluarkan segala permasalahan, dan akhirnya saya lihat Bu Tuti itu menemukan sendiri Bu bagaimana yang harus dilakukannya terhadap masalah yang dihadapinya. Saya cukup mengacungkan jempol lah kepada Bu Teti. Mantap Bu, Ibu sebagai coachnya. Oke Bu, ini dari ketiga kompetensi nih yang Ibu bilang dari awal. Kira-kira dari tiga kompetensi itu mana nih lagi yang lebih Ibu ingin kembangkan lagi atau Ibu kuatkan lagi dari ketiga kompetensi coaching kira-kira? Nah, bila sudah terpenuhi kan Bu, merasa lagi berarti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Memang pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu saya merasa itu masih belum pas benar. Nah, di sini saya akan berusaha untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pada coaching-coaching berikutnya. Jadi Ibu merasa Ibu perlu lagi menggali untuk kompetensi yang ketiga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan berjalannya seringnya kita melakukan praktek coaching gitu ya Bu ya, kira-kira ya Ibu ya. Saya yakin Ibu bisa, saya yakin Ibu semangat dan dapat berhasil ya Ibu ya menjadi coach. Amin. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih. Oke Ibu, kita sehat-sehat. Mungkin cukup sekian dulu untuk kegiatan observer saya sebagai observer Ibu untuk melakukan coaching. Sampai di sini saya sudahi ya Ibu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa.